Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam mengatakan, kurang lebih maknanya, seumpama kamu tahu surga, seumpama kamu pernah melihat surga, tentu tulang-tulang kamu akan lepas satu persatu karena rindu kepada surga. Saking indahnya surga itu. Begitu juga seumpama kamu tahu keadaan neraka, tentu daging-daging kamu akan lepas satu persatu karena ketakutan melihat neraka itu. Inilah tanggung jawab, tanggung jawab seorang anak manusia. Dan kita ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi manusia, kita tidak bisa mengelak, tidak bisa lari. Memang sudah takdir kita jadi manusia, harus kita hadapi perkara ini. Maka bagaimana supaya kita ini bisa memikul amanah ini dengan baik? Pertama kali harus meluruskan keyakinan. Luruskan keyakinan atas la ilaha illallah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Makhluk tidak bisa apa-apa. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil, makhluk yang mati maupun makhluk yang hidup, semua tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Baginda Nabi mengatakan pada seorang sahabatnya, ya ghulam, hai anak muda, seumpama seluruh makhluk ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Begitu juga bila seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, raja-raja, rakyat, golongan-golongan, semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat buat kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Ini keyakinan ini harus lurus. Selagi keyakinan ini belum lurus, kita tidak mungkin punya amalan yang lurus. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa semua hanya Allah yang berkuasa, raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Negara-negara tidak berkuasa, yang menciptakan negara-negara itulah yang berkuasa. Dokter-dokter tidak berkuasa, yang menciptakan dokter-dokter itulah yang berkuasa. Kalau keyakinan itu tertanam dalam hati, baru kita ini amal itu memang betul-betul karena Allah, tidak ada pertimbangan apa-apa. Bukan karena temannya, bukan karena suasana, bukan karena lingkungan. Ya sudah karena Allah saja. Yang selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita ini keyakinan tidak lurus, kelihatannya amal, hakikatnya tidak amal, cuman ikut-ikutan amal. Kalau orang keyakinannya tidak lurus, hakikatnya tidak amal, ikut-ikutan amal, tidak ada nilainya amalannya itu apa-apa. Karena amalannya mesti pertimbangan. Isin karo kono, isin karo kene. Pertimbangannya adalah makhluk. Tidak pernah punya amalan yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Sehingga akhirnya amalnya seperti debu yang ditabur-taburkan, tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Maka pertama kali untuk kita bisa amal agama ini, keyakinan yang lurus. Makhluk tidak bisa buat apa-apa. Apa saja bentuknya makhluk itu, besar, kecil, raja, rakyat, jin, manusia, malaikat, tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Melainkan Allah SWT. Maka kata para masyayikh,
5 kali sehari di masjid-masjid dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir, seperti kita menyolatkan jenazah. 4 kali takbir. Nah, wa ta'ala. Ini maknanya apa? Kata para ulama, maknanya kalau kamu sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanamkan dalam hati, seolah-olah seluruh makhluk di dunia ini sudah jadi jenazah semuanya. Tidak bisa apa-apa sama sekali. Seperti jenazah, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanamkan betul dalam hati. Makhluk apa saja nggak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, bagaimana nanti Umar kalau kamu menghadapi malaikat mungkar dan nakir? Apa itu mungkar dan nakir itu ya Rasulullah? Wah, itu malaikat penguji kubur yang suaranya lebih dahsyat dari halilintar, yang punya wajah yang sangat mengerikan. Dia membawa pemukul, kalau dipukulkan maka lumat ini dunia ini. Bagaimana kalau kamu menghadapi malaikat seperti itu, Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah hati saya waktu itu seperti hati saya waktu sekarang ini? Iya, sama aja ya. Hati yang kamu bawa mati itu ya hati yang sekarang ini. Bukan diganti hati, bukan. Maka ketika Rasulullah mengatakan begitu, Sayyidina Umar mengatakan, kalau hati saya masih seperti sekarang ini ya Rasulullah, saya nggak takut. Saya tidak takut. Malaikat Allah SWT. Maka Nabi mengatakan, benar, kamu waktu itu memang tidak akan takut, katanya. Saya diberitahu oleh Jibril bahwa nanti bila Umar ditanya oleh mungkar dan nakir, siapa Tuhan kamu? Maka Umar akan menjawab, Allah Tuhanku. Kamu siapa Tuhannya? Sehingga malaikat mungkar dan nakir kelabakan. Ini kita ini bagian menanya malah ditanya lagi. Bagian penguji malah diuji lagi sama Umar ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkat keyakinannya Sayyidina Umar itu sampai kayak begitu soalnya. Dan ini dengan persaksian Nabi alaihissalam. Terus kita ini bagaimana soalnya? Bagaimana? Hati yang akan kita bawa ke kubur itu ya hati yang sekarang ini. Sekarang kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi menghadapi malaikat mungkar dan nakir, menghadapi tim taskil saja sudah keder ya. Coba kita pikirkan bagaimana keadaan iman kita ini. Jadi Assalamualaikum Allah SWT meluruskan keyakinan. Bagaimana meluruskan keyakinan? Ini masalah keyakinan ini harus kita ulang lagi, bicarakan lagi dan lagi. Perbanyaklah membicarakan la ilaha illallah. Kata dibicarakan lagi dan lagi. Kemudian didakwahkan.